Selamat datang di digital audiobook dari e-training ID Home Study Course bersama Haikal Rusli. Pelayanan publik terbaik versi kreator Kanoman, pemuda kreatif dan inovatif versi Diskominfo. Salam kenal teman-teman semua bagi yang baru melihat wajah saya gitu ya. Ini sebenarnya lagi nyantai gitu. Anak lagi dititipin ke mertua ceritanya. Jadi bisa malam mingguan berdua sama istri. Tapi delay dulu ya karena Zoom, saya delay dulu lah insya Allah ya. Nanti malam mingguannya masih panjang kan. Saya pengen sharing teman-teman tentang tulisan saya. Judulnya Enjoy Dulu Menghasilkan Kemudian. Nah, di video di sharing di YouTube sebenarnya udah lengkap, cuman nggak apa-apa saya presentasikan lagi. Jadi sebenarnya hasil dari pemikiran saya tentang tema tulisan saya ini berasal dari pengalaman saya, berdasarkan dari pengalaman saya. Saya dulu ya waktu awal-awal ketika saya kuliah, ini share pengalaman dulu ya. Waktu saya kuliah, saya nggak bisa melanjutkan kuliah karena waktu di tengah-tengah mau skripsi, orang tua saya secara finansial terbatas gitu ya, dan adik saya yang pertama kuliah juga, jadi saya merelakan untuk adik saya duluan dan saya cuti beberapa tahun lah, walaupun alhamdulillah lulus sih gitu ya. Nah, karena cuti itu saya berencana untuk mencari penghasilan sendiri waktu kuliah itu. Dan ketemulah banyak bisnis teman-teman semua, dan bisnisnya macam-macam. Ya anak zaman kuliah gimana ya, bisnis risol, bala-bala kalau bahasa Bandungnya ya, jualan roti, semua dilakonin lah, semua dilaksanain, semua dihadapin. Dan alhamdulillah untung banget juga enggak gitu ya, cuman banyak hal saya mendapatkan pengalaman yang berharga. Nah, di tengah-tengah ketika saya jualan, alhamdulillah salah satu sahabat saya menawarkan sebuah bisnis. Mungkin teman-teman tahu bisnis saya waktu itu, waktu kuliah, saya sudah terlibat di bisnis multi level marketing, networking gitu ya. Di situ adalah karir pertama saya. Jadi saya nyebur di sana gitu ya, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa gitu ya, walaupun saya kuliah di komunikasi. Dan ini jadi momentum saya untuk bisa mempraktekkan ilmu komunikasi saya. Cuman karena memang saya belajar otodidak, belajar dari pengalaman, ya udah hajar bleh aja gitu ya. Alhamdulillah tidak mendapatkan penghasilan puncak gitu ya. Alhamdulillah juga banyak juga pengalaman di sana gitu teman-teman semua. Dan salah satu hal yang saya dapatkan di dunia multi level, di dunia networking adalah pengembangan diri. Jadi mindset saya bertumbuh, terus cara saya berpikir bertumbuh, sikap saya meningkat gitu ya. Dan alhamdulillah saya banyak relasi, saya kenal banyak orang, bahkan pebisnis-bisnis di Bandung juga saya kenal gitu ya. Nah, dimulai dari situ saya merasa bahwa oh, ini keren nih gitu ya. Ini pola yang saya bilang namanya mengembangkan diri. Nah, karena waktu itu saya nggak kenal siapa diri saya gitu ya, nggak kenal apa kekuatan saya, bakat saya, potensi saya gitu ya. Suatu kali ada tiga upline saya waktu saya masih di sana memotivasi saya. Ya, upline pertama motivasi gini, ayo move, bentar lagi diamond. Kamu kalau diamond kamu bisa presentasi, kamu harus presentasi sekian, follow up sekian dan sebagainya. Upline saya kedua motivasi saya dengan cara kayak gini, ayo move, bentar lagi diamond. Kalau kamu sudah diamond, kamu harus bisa ngalahin orang lain, kamu bisa ngalahin teman-teman kamu bisa ngalahin yang lain. Terus yang upline yang ketiga ya, motivasi saya juga, tapi motivasinya berbeda. Dia bilang ayo move, kalau kamu bisa diamond, kamu bisa maju di panggung, bisa maju ke panggung dan bisa menginspirasi banyak orang. Nah, menariknya di antara tiga upline saya yang motivasi itu, saya lebih cocok ternyata di upline yang ketiga karena sesuai dengan bakat dan potensi saya. Alhamdulillah, qadarullah, saya mencapai posisi diamond, tapi itu posisi yang nggak puncak sih, jadi di tengah-tengah
save pertama waktu itu peringkat yang memang disarankan untuk segera ke sana gitu ya. Nah setelah itu saya merasa wah keren nih, secara pengembangan diri saya dapat di dunia multi level, di dunia networking, dan saya bersyukur sekali. Tapi ada beberapa hal yang akhirnya saya nggak melanjutkan. Nah seiring waktu, di waktu yang sama, di detik yang sama juga, ketika saya bangun bisnis networking, saya juga bangun bisnis yang lain. Bangun bisnis yang lain namanya The Miracle Training and Coaching Center. Nah, di bisnis itu teman-teman semua, saya belajar tentang main teknologi. Mungkin Coach Haikal pasti tahu lah ya main teknologi apa aja. Hipnoterapi, NLP, dan sebagainya. Nah, di bisnis itu alhamdulillah di The Miracle itu saya qadarullah memberikan kesempatan. Saya dulu masih unyu-unyu lah, masih usia di bawah 25 tahun. Pernah keliling Indonesia juga, ngisi training NLP sama hipnoterapi 40 angkatan waktu itu bareng sama teman-teman juga. Saya merasakan saya mendapatkan ilmu yang namanya konteksnya mengolah diri. Jadi di MLM saya mendapatkan ilmu yang namanya mengembangkan diri. Di dunia teknologi saya mendapatkan ilmu yang namanya mengolah diri. Nah, di situ saya merasakan bahwa saya bisa nih mengatur hidup saya bisa mengatur pikiran-pikiran saya, perasaan saya, state saya, dan sebagainya. Dan itu sangat bermanfaat sekali buat saya. Ketika saya memiliki kebiasaan buruk, saya bisa menghilangkannya dengan cepat. Ketika saya memiliki trauma fobia, saya juga bisa menghilangkannya dengan cepat. Dan itu bagi saya ilmu yang alhamdulillah saya mendapatkan yang luar biasa gitu ya. Nah, tapi nggak tahu kenapa waktu di MLM saya merasa kayaknya ini bukan jalan saya deh gitu ya. Kalau di dunia mengolah diri, saya merasa kayaknya ada yang kurang deh gitu. Kayaknya ada yang kurang nih. Nah, alhamdulillah Allah menemukan lagi sebuah ilmu yang namanya talent mapping, teman-teman semua. Jadi talent mapping itu bagi saya adalah pelengkap puzzle keilmuan saya. Di talent mapping saya belajar 3 hal. Ya, yang pertama mengenal diri saya, yang kedua mengenal kekuatan-kekuatan dan kelemahan saya, dan yang ketiga mengenal bakat-bakat saya. Dan ternyata menariknya ketika saya total mapping dan dites dan hasilnya luar biasa, ini gue banget. Pernah waktu ketika membangun The Miracle, yang secara bakat saya memang harus di depan umum tampil, tapi saya melakukan hal yang berbeda. Saya di belakang jadi supporter, ngurusin operasional bisnis, dan saya kolaps banget. Saya nggak kuat, saya nggak nyaman. Gaji karyawan saya lebih gede dibandingkan penghasilan saya waktu itu. Udah mah gaji karyawan saya lebih gede, tapi nggak nyaman gitu ya, pusing, stres, wah lengkap lah. Ya karena ilmu mengolah diri itu saya bisa enjoy gitu ya, masih bisa tetap enjoy, masih bisa mereframing lah, masih bisa membuat diri saya, ini mah jalani aja gitu. Cuman ketika saya tahu talent mapping, saya tahu mengenal diri saya, ternyata selama ini saya ibaratnya tersesat gitu. Saya ngerasa bahwa, Move, kamu jalannya nggak di sini gitu. Ternyata kamu jalannya di situ. Akhirnya sekarang saya fokus bagaimana caranya saya kenal diri saya dulu. Nah, di tulisan saya tentang enjoy dulu, menghasilkan kemudian, saya menitik beratkan bagaimana caranya para pembaca itu sebelum dia mengembangkan diri, sebelum dia bisa mengolah diri, dia harus kenal diri dulu. Kenapa ini penting? Karena secara pengalaman saya merasakan itu. Saya pernah survei kecil-kecilan sama teman-teman sahabat-sahabat saya, khususnya para trainer, para motivator gitu ya, dan juga para peserta gitu. Ini kecil-kecilan aja sih surveinya, nggak saya sebarluaskan. Menariknya mereka merasa bahwa ketika mereka sudah mengembangkan diri mereka ikut belajar ini, belajar itu, kartunya aja. Tapi ternyata mereka kosong dan mereka nggak tahu diri mereka gitu ya. Dan itu ternyata selaras dengan apa yang saya rasakan waktu itu. Nah, intinya di tulisan itu, saya mengajak para pembaca untuk supaya mereka mengenal diri mereka. Setelah sudah mengenal, mereka baru mengolah diri, baru mengembangkan diri. Nggak kayak saya kebalik gitu ya. Saya kebalik mengembangkan diri dulu, makanya belajar ini, belajar itu. Kepake nggak Kang ilmu-ilmunya? Nggak semuanya saya pakai. Jadi ya hasrat belajar saya memang cukup tinggi waktu itu, karena
kebutuhan lah ya, kebutuhan dunia networking, dunia multi level itu kan belajar. Terus saya mengenal main teknologi dan sebagainya, kecebur di sana, cuman ada yang kurang gitu. Kayaknya ada sesuatu hal nih yang masih ganjel. Ternyata puzzle keilmuan saya dilengkapi oleh ilmu-ilmu talent mapping, bagaimana mengenal bakat, potensi, dan sebagainya. Nah, alhamdulillah saya memilih judul tema itu karena pertama emang secara pengalaman saya merasakan sekali jatuh bangunnya. Alhamdulillah teman-teman, saya pernah bisnis rugi ratusan juta, pernah ketempuan investasi bodong. Mungkin teman-teman tahu namanya Dewa Eka Prayoga, pasti pada tahu ya. Nah, saya termasuk penyumbang juga, penyumbang investasi bodongnya dia. Kalau Dewa itu kan usia 23 tahun ya kalau nggak salah ya, habis 7,5 M. Kalau saya waktu itu dikit sih, nggak banyak, ketemuan investasi bodong di bawahnya Dewa nih, itu sekitar 75 jutaan lah. Ya lumayan lah ya buat S3 bisnis saya gitu ya. Pengalaman luar biasa itu. Terus Keren. pernah bangkrut bisnis juga, ya karena saya nggak tahu gimana cara bangun, bukan hanya membangun bisnis, tapi saya salah peran gitu bahasanya. Harusnya di depan layar, malah saya jadi supporter, malah saya jadi ngurusin operasional bisnis. Collapse, dan saya uang habis, dan itu detik-detik mau nikah. Detik-detik mau nikah, saya nggak ada uang sama sekali, nggak ada dana sama sekali. Adanya utang, untung mertua saya nggak nanya utangnya berapa. Kalau nanya, saya nggak jadi nikah mungkin ya waktu itu. Alhamdulillah, qadarullah ketika menikah, ya Allah memberikan banyak hal, semua beban-beban saya selesai, utang dan semuanya alhamdulillah selesai, dan saya nggak ada utang lagi, nggak punya cicilan dan sebagainya. Saya bersyukur, ya ternyata memang life journey itu ada buat diri saya ya, life journey itu ada buat diri saya, dan saya pengen menginspirasi banyak orang. Ternyata ya hidup itu butuh perjuangan gitu ya, kayak lagu siapa, lagu Dewa ya. Gitu teman-teman semua. Itu ya akhirnya kenapa saya memilih tema itu, karena bagi saya sebelum kamu menghasilkan, kamu harus tahu titik enjoy kamu di mana. Karena kalau kita nggak enjoy, dapat sih hasilnya lumayan sih, uangnya dapat sih gitu ya, tapi ternyata stres, nggak pusing dan ogah-ogahan gitu ya. Saya dulu lengkap lah fasenya gitu ya, pernah stres, terpuruk, habis ratusan juta, ketemuan investasi bodong, mau nikah hampir nggak nikah gitu ya, lengkap lah. Jadi tapi ternyata kirain saya yang paling parah ya. Saya ternyata lihat orang-orang juga ada yang lebih parah dibandingin saya ya. Saya bersyukur masih segitulah. Kayak Dewa ya, Dewa tuh sahabat saya banget. Saya kenal banget dari beliau dari waktu ketika bangun bisnis bareng, waktu dia belum sehebat sekarang ya. Saya masih ada foto-fotonya lah. Beliau luar biasa. Usia 23 tahun dapat kerugian bisnisnya 7,5 miliar. Saya masih 70 juta, masih ratusan juta. Aduh, masih kecil banget lah ya. Saya ngobrol waktu sama Dewa, Kang, saya mah belum ada apa-apa, Kang. Ada yang di atas saya lagi, ada yang rugi 50 miliar. Waduh, ternyata nggak ada apa-apa aja ya. Ya, alhamdulillah Allah menyelesaikan itu semua, beban-beban saya sudah selesai semua. Sekarang langkah saya lebih ringan, walaupun pasti ada tantangan-tantangan yang tentunya pasti ada. Dan kenapa saya semangat banget nulis di buku Life Journey? Karena bagi saya ini adalah pengalaman berharga yang patut untuk diceritakan, patut untuk menjadi inspirasi buat para pembaca. Dan saya penasaran banget nih tulisan teman-teman semua gitu ya. Sempat waktu itu pengen ngobrol sama Coach Haikal untuk minta semua tulisan-tulisannya, karena saya suka banget baca teman-teman. Jadi pengen tahu tulisan teman-teman, pasti pengalamannya lebih hebat dibandingin saya. Saya mah nggak ada apa-apanya lah. Ya masih usia 35, aduh masih cetek lah. Masih nggak ada apa-apa. Makanya ketika tahu, Coach ini siapa aja nih orang-orangnya, ada yang pengusaha, ada yang guru, ada ini, wah luar biasa. Makanya saya semangat banget teman-teman semua. Mudah-mudahan jadi jalan berkah kita semua, mudah-mudahan jadi jalan kesuksesan kita semua dan bisa menginspirasi dan bermanfaat buat orang lain. Itu paling dari saya, presentasinya cukup singkat. Intinya enjoy dulu, menghasilkan kemudian.
Itu. Wes. Sip, 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 sip. Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.